Halo teman-teman semua dan Bapak dosen. Nama saya Christopher Daniel Sembiring dengan NIM 2253 14183 dari Prodi Informatika. Nah, jadi di sini itu saya mengambil judul tentang prioritas solidaritas, yang dimana kita tahu banyak warga negara Indonesia yang sekarang ini itu lebih peduli dengan warga negara asing gitu loh. Misalnya contohnya ya, itu negara Palestina. Makanya sekarang lagi banyak tuh ngomongin di media sosial, all eyes on Rafah. Itu apa sih all eyes on Rafah? Jadi all eyes on Rafah itu merupakan slogan untuk ajakan untuk memberikan perhatian penuh kepada negara Palestina, terutama di kota Gaza. Nah, maka dari itu dengan melihat banyak warga Indonesia yang mendukung tersebut, itu bukannya tidak baik ya, tetapi malah itu membingungkan buat saya. Kenapa? Karena banyak saudara atau saudari kita yang di Papua, seperti pada contohnya masyarakat adat Auyu dan Moy, yang saat ini menderita karena hutan adat mereka itu sekarang lagi dibabat habis. Jadi dibabat habis semua dan akan dijadikan perkebunan sawit. Coba bayangkan, perkebunan sawit sebesar itu akan menghasilkan CO2-nya berapa banyak itu. Dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa masyarakat di sana itu telah hidup di hutan adat itu sudah berapa lama, tiba-tiba dibabat habis untuk dijadikan perkebunan sawit gitu. Itu kan sangat memprihatinkan gitu. Maka dari itu sekarang ada gerakan yang bernama All Eyes on Papua. Tetapi All Eyes on Papua itu itu merupakan slogan untuk ajakan untuk warga negara Indonesia gitu loh. Jadi ayolah, saudara-saudaramu ada yang menderita gitu loh. Jadi jangan cuman yang diperhatiin itu warga negara asing doang. Jadi ayolah teman-teman semua atau warga Indonesia. Jadi saatnya kita mengutamakan solidaritas gitu loh terhadap sesama, terhadap saudara kita. Coba bayangin aja jika gerakan All Eyes on Papua ini mendapatkan dukungan sebesar gerakan internasional lainnya. Itu kan sangat hebat gitu ya. Jadi dengan dukungan-dukungan tersebut itu pun akan bisa juga menyelamatkan hutan-hutan alam atau hutan-hutan adat yang ada di wilayah Indonesia kita ini gitu. Jadi dengan ini ayolah kita lebih peduli gitu loh pada saudara-saudari kita yang setanah air dan sebangsa dulu, karena mereka juga masih menderita gitu loh dibandingkan kita yang misalnya sudah hidup di kota, jarang bertemu dengan hutan. Tapi kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudari kita yang ada di hutan itu tiba-tiba hutannya dibabat habis, itu rasanya kasihan atau gimana gitu loh. Jadi jika kita semua sudah bersatu gitu loh, jadi maka visi yang saya dapatkan atau saya bayangkan itu adalah Indonesia yang sangat maju di misalnya contohnya 2045 gitu loh. Kenapa? Karena bayangkan warga Indonesia itu kan sangat banyak. Jika warga Indonesia yang banyak ini memiliki kesempatan yang sama satu sama lain, dan mereka itu dapat berkontribusi untuk membangun negara kita ini. Dengan semuanya berkontribusi dan membangun negara kita ini, negara kita yang luas ini, maka negara Indonesia akan sangat maju dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Dan jika kita memiliki solidaritas yang kuat di antara kita, maka kedaulatan bangsa dan keberlanjutan lingkungan hidup itu akan bertambah tinggi.
Dan sehingga Indonesia itu tidak hanya dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya seperti pohon, tambang-tambang dan lain-lain, maka Indonesia juga akan dikenal dengan keanekaragaman budaya setelah kita peduli dengan sesama, perhatian dengan sesama. Dan Indonesia juga akan dikenal dengan sumber daya alamnya yang tetapi juga sebagai teladan dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan bersama. Oke, itu saja dari saya. Maka dari itu, itulah yang saya ambil. Jadi judul saya adalah prioritas solidaritas. Maka prioritaskan solidaritas terhadap saudara-saudara kita terlebih dahulu daripada saudara-saudara negara lain. Oke, terima kasih.